Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how's your day? I hope you are in a good condition and in a good mood to start our lesson with me, Miss Anggun, in mathematics subject. Okay, before we start our lesson, let's prepare yourself, your pen, your book, and your textbook. And by the way, in this section, I hope you all have to download the worksheet in the description box below ya. Don't forget to download, cause I hope this worksheet can help you to understand this subject matter. Okay, before we start, we will start our lesson with praying first. So pause this video and pray to God. Amin. Okay, let's jump to the section. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, do you still remember what we learned before? Comparison. Sip, betul banget. Kita belajar tentang perbandingan. Semoga anak-anak masih ingat ya tentang materi perbandingan, bagaimana cara mendapatkan hasilnya, bagaimana dengan perkalian silang, begitu ya. Nah, itu semua akan kita tetap gunakan di materi yang selanjutnya. Apa sih yang akan kita bahas di materi yang sekarang, yaitu tentang aritmatika sosial ya. Social arithmetic. Apa sih yang dimaksud dengan aritmatika sosial? Jadi, aritmatika sosial adalah perhitungan matematika yang biasa kita gunakan di kehidupan sosial kita. Ada apa aja ya? Biasanya kita sering banget menemukan perhitungan matematika ada di perdagangan, ya. Ada juga di perbankan atau di perpajakan. Sebenarnya nggak cuma di tiga ini aja nih, tapi fokus kita ada di tiga ini untuk materi aritmatika sosial yang sekarang. Gitu ya. So, kita sekarang akan belajar lebih fokus di materi perdagangan. Kalau mendengar kata perdagangan, kita biasanya ingatnya belanja, ya kan? Kita ingat jual, kita juga ingat membeli. Sehingga yang kita akan pelajari di pertemuan sekarang adalah tentang harga jual, harga beli gitu ya, untung dan rugi. Sehingga anak-anak, apa aja sih tujuan dari belajar hari ini? Yaitu kalian bisa menentukan nilai unit atau nilai satuan dari barang yang kita beli, atau bahkan juga nilai keseluruhan dari barang yang kita beli. Kemudian yang kedua, tujuannya juga agar anak-anak memahami bagaimana sih menghitung untung dan juga rugi ya. Dan yang ketiga, untuk tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan untung rugi di dunia perdagangan. Nah, menarik banget ya, karena semua materi yang akan kita bahas tentunya kita sering banget nih menemukan di kehidupan nyata kita. Oke, kita akan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan harga beli dan juga harga jual ya. Anak-anak bisa lihat di sini apa yang dimaksud dengan harga beli. Kita sering banget ya membeli sesuatu barang. Nah, harga beli itu adalah harga yang kita keluarkan saat kita membeli suatu barang. Sedangkan kalau harga jual adalah harga yang telah ditentukan oleh penjualnya terhadap suatu barang yang ingin kita jual, gitu ya. Jadi sudah tahu harga beli dan juga harga jual nih. Oke, anak-anak bisa lihat di gambar kanan dan kiri Miss Anggun ya. Di gambar kanan ada satu bungkus mie instan yang harganya Rp3.000. Tapi di kiri ada satu dus mie instan yang mana isinya adalah 40 pieces. Oke. Nah, 40 pieces ini berisi dijual dengan harga Rp104.000. Maka pertanyaannya adalah, mana sih harga satuan yang lebih murah? Coba di pause dulu video ini, kemudian anak-anak bisa buat kerjain ya. Silahkan, mana ya yang lebih murah? Which one? Gambar A atau gambar B? Sudah? Yang mana? Ya, bener ya. Jadi gambar B yang lebih murah harga satuannya. Nah, berapa sih harga satuannya? Oke, karena harga 40 piecesnya adalah Rp104,
Rp104.000. Maka kalau kita bagi dengan 40 hasilnya adalah 2.600. Maka menjadi lebih murah gambar yang B gitu ya. Nah, berarti nih untuk mencari nilai harga unit satuan atau nilai satuan dari masing-masing unit, gimana caranya? Mudah banget, kita tinggal membagi nilai keseluruhan dibagi banyak barangnya. Oke, sedangkan kalau kita mau menghitung harga keseluruhannya gimana dong? Berarti tinggal harga unitnya kita kali dengan banyak barangnya. Mudah? Oke, good. Sekarang kita akan masuk ke untung dan rugi nih. Kalau anak-anak sudah paham menghitung nilainya, yang mana sih yang murah, yang mana yang lebih mahal, maka kita akan masuk di untung dan ruginya. Kita akan masuk di untung dan rugi atau profit and losses ya. Kapan sih kita dikatakan get the profit? Kapan juga kita bisa losses ya? Kapan kita bisa dikatakan rugi? Nah, kalau kita profit atau kita mengalami keuntungan itu ketika harga jual yang kita jual itu lebih tinggi dibandingkan harga belinya kita. Ya, jadi kalau kita singkat dengan harga jual adalah HJ, harga beli adalah HB, maka HJ itu lebih besar dibandingkan HB gitu. Tapi kalau kita losses nih, kita rugi ketika harga jual kita justru kurang daripada harga beli kita. Itulah yang disebut dengan rugi. Ya, kita coba masuk di ilustrasi soal berikut, yaitu ada seorang penjual bubur, Pak Subur, membeli modal nih ya, membeli belanja dan sebagainya untuk keperluan modal dan mengeluarkan biaya 1 juta rupiah. Oke. Dan dengan 1 juta rupiah ini ternyata Pak Subur mampu membuat 130 mangkuk bubur ayam setiap harinya. Tapi in this day dia hanya bisa menjual 110 saja. Pertanyaannya, Pak Subur untung atau rugi ya kira-kira? Coba deh, pause dulu, coba kerjai. Kira-kira Pak Subur untung atau rugi jika hanya menjual 110 porsi saja dan satu porsinya dihargai Rp10.000. Gimana? Untung atau rugi? Yes, Pak Subur tetap untung. Kenapa? Kita coba telisik dari harga belinya dulu nih. Kalau dalam kasus ini kita biasa menyebutnya dengan modal ya anak-anak ya. Modal sama saja dengan harga beli kita sebelum menjual kembali. So, modalnya adalah 1 juta rupiah. Ketika dijual hanya mampu menjual 110 porsi, tapi satu porsinya Rp10.000, sehingga 110 dikali 10.000. Hasilnya adalah Rp1.100.000. Ada selisih di antara keduanya, ternyata ada, dan lebih besar harga jualnya ya. Harga jualnya yaitu Rp1.100.000, tapi modalnya hanya 1 juta. Jadi Pak Subur tetap untung meskipun ada mangkuk yang harus terbuang mungkin ya, tapi nggak apa-apa, kan bisa dikasih ke keluarga ya. Pak Suburnya juga tetap bisa untung. Oke, jadi keuntungan itu kita peroleh dari mana? Dari selisih harga jual dikurang harga beli. Nah, kalau rugi gimana? Tentunya kalau rugi yang lebih tinggi harga apa? Oh iya, harga belinya. Sehingga untuk yang rugi adalah harga beli dikurang harga jual. Nah, simple banget ya belajar untung dan rugi. Jadi anak-anak juga pasti akan lebih mudah memahaminya. Nah, dari Pak Subur tadi nih, karena beliau sudah untung 10.000 gitu ya, mengalami keuntungan, pertanyaannya Miss, sekarang berapa sih persentase dari keuntungan yang diperoleh Pak Subur? Ada yang bisa tahu cara menghitung persentase keuntungan? Oke, untuk menghitung persentase keuntungan, anak-anak bisa gunakan rumus berikut ya, yaitu berapa sih keuntungannya dibagi dengan berapa
harga belinya atau modalnya, dan dikali 100%. Kenapa ya harus dikali 100%? Karena kita belajar persentase, berarti 100. Oke? Kita akan belajar dari kasusnya Pak Subur, berapa ya persentase keuntungan yang diperoleh Pak Subur pada hari itu. Keuntungan yang diperoleh Pak Subur adalah Rp100.000. Kemudian harga beli atau harga modalnya adalah Rp1.000.000. Kemudian kita kali dengan 100, maka hasilnya adalah 10%. Maka Pak Subur berhasil meraup untung sebesar 10% dari penjualan beliau di hari ini, gitu ya. Sedangkan menghitung rugi beda nggak ya? Ternyata sama aja nih, tapi yang bedakan di atasnya adalah berapa besar kerugian yang kita peroleh dibagi dengan harga belinya juga ya, tetap dengan modalnya kita, kemudian dikali dengan 100%. Gitu. Sudah paham dengan materinya? Don't forget to catat di buku kalian ya, atau di LK-nya juga boleh, agar anak-anak semakin lebih paham. Kita coba dengan drilling soal setelah ini. Okay? Have you understand? If you have a problem or any question about this section, you can call me on WhatsApp so we have a discussion about this so far ya. Untuk materi kali ini berarti kita cukupkan nih. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Nah, kita akan membahas tentang dunia perbankan ya, tentang bunga gitu. Not flower gitu ya, tapi tentang bunga atau discount gitu. Oke. Nah, ini semakin menarik nih buat anak-anak kita membahas tentang discount. So, see you in the next video. Thank you.